Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai, ini mau bertanya Yai. Kiai Zulfa Mustafa, Waketum NU, itu tidak mempercayai masalah tes DNA Yai. Kenapa? Karena argumentasi beliau, tes DNA itu nggak bisa dibuat isbat. Ini memang masalahnya kenapa? Karena umpama ada suami istri yang istrinya itu berzina dengan tanpa sepengetahuan si suami, lalu punya anak dengan hasil zina itu. Nah, secara fikih anaknya itu tetap dinasabkan ke suaminya sekalipun dari hasil zina yang tidak diketahui oleh suaminya. Jadi kalau di tes DNA kata beliau tuh mesti tidak haplogrupnya bukan ke suaminya kalau tes DNA. Kenapa? Karena anaknya itu hasil zina. Tapi secara fikih tetap dinasabkan ke suaminya. Ini argumentasi dari Kiai Zulfa Mustafa. Mohon penjelasannya Yai. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudaraku, memang nasab yang sudah subut secara syar'i tidak bisa dinafikan atau tidak bisa diganti dengan qara'in dan ammarat, tidak bisa diganti dengan hasil tes DNA. Begitu saudaraku. Kenapa? Karena nasabnya sudah subut secara syar'i. Contoh, ada orang suami istri sudah sah, tapi si istrinya selingkuh dengan orang lain dan menghasilkan anak. Secara biologi anak ini kalau dites DNA ini tidak ada sambungan darah dengan suami, namun secara syariat karena ini sudah subut secara syar'i tetap dinasabkan kepada sang suami karena ada ketetapan syara al-waladu lil firash walil ahir al-hijr. Begitu. Oleh sebab itu tidak bisa itu dinafikan nasabnya kepada suami, harus melalui penafian secara syariat juga. Apa itu? Ya manfi bil li'an, harus dinafikan secara li'an, harus manfi bil li'an. Begitu, itu salah satunya. Nah, terus bagaimana kalau tidak subut secara syar'i? Ya boleh menggunakan isbatun nasab yang tidak subut secara syar'i, pakai al-basmah al-warisiyah atau al-himdin nawawi, pakai hasil tes DNA itu. Kalau memang terjadi at-tasyabuh, ini anak ini apakah anak saya yang ini apa yang ini, terjadi tasyabuh, maka boleh terjadi keserupaan apa yang ini apa yang ini, maka pakai tes DNA. Karena itu terdapat tidak subut secara syar'i karena tidak ketemu apa yang ini apa yang satunya. Berarti itu tidak subut secara syar'i sehingga bisa menggunakan tes DNA dikala terdapat keserupaan. Juga apabila nasab itu tidak subut secara syar'i, bisa menggunakan hasil tes DNA. Contohnya nasab yang jauh seperti nasabnya Ba'alawi. Ini nasab ini tidak tetap secara syar'i, bahkan tidak tetap secara funun. Contohnya nasabnya Ba'alawi ini tidak ada alamat wadihat, tidak ada bayinat sabitat, tidak ada. Bagian dari bayinat saja yang berupa turuk isbatin nasabnya gagal, yang pakai syuhrah wal istifadah gagal karena tidak memenuhi syarat, tidak tulus zaman, terdapat mustahdisah, baru terkenalnya baru dibentuk di abad 9 ke bawah.
begitu, sehingga tidak tulus zaman, terdapat dafi dan juga terdapat ribah atau roibah, terdapat keraguan karena sudah jelas itu ada illatun qadihah, juga terdapat mukhalafah lil usul, terdapat mu'aradah begitu. Jadi gagal secara subut secara syar'iyahnya, gagal ini nasabnya Ba'alawi melalui syura wal istifadah. Melalui khattin nasab juga gagal karena tidak mauthukun bihi, tidak terpercaya, dan juga tidak tabadul, tidak ada kesenambungan khattun nasabahnya. Contohnya bisa dilihat di nasabnya Ba'alawi yang terdapat di dalam kitab As-Samarqandi, yaitu Tuhfatut Talib. Itu ternyata setelah adakan penelitian, ternyata tidak sesuai. Yang namanya Tabaqat Fuqaha Yaman tidak ada, yang namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk tidak ada. Ternyata setelah ditengok di Talkhisil Iwaji tidak ada buktinya, tidak ada datanya, hilang begitu. Oh, berarti nasab ini memang tidak, khattun nasabahnya tidak mauthukun bihi, dan juga yang ditulis oleh RA semuanya itu tidak tabadul, tidak ada kesenambungan, sehingga khattun nasabahnya itu tidak bisa mengisbat nasab karena tidak memenuhi syarat untuk diisbat begitu. Walaupun ada khattun nasabah, kalau khattun nasabahnya tidak mauthukun bihi dan tidak tabadul, maka tidak termasuk bayinat yang sabitat, karena isbatun nasab itu harus alamat wadihat dan bayinat sabitat begitu. Maka kalau nasabnya Ba'alawi ini sudah tidak memenuhi syarat secara subut syar'iyah dan subut alal kaidah ilmu nasab, maka boleh menggunakan cara isbatun nasab dengan Himdin Nawawi, dengan tes DNA, sebagaimana diterangkan oleh keputusan ulama fikih internasional nomor 194/9/20, yajuzu isbatun nasab bil qara'in wal ammarat, minha al-Himdin Nawawi al-ma'ruf, minha al-Basmah al-Warisiyah al-ma'ruf bil Himdin Nawawi begitu. Terus bagaimana? Ya pakai tes DNA boleh begitu. Apalagi nasabnya Ba'alawi saat ini terdapat polemik, terdapat tanazu, maka seyogyanya apabila terdapat percecokan, diperdebatkan nasabnya, maka harus menggunakan tes DNA melalui pakar dan ilmu yang menguasai panbiologinya itu secara komprehensif. Terus saudaraku, setelah ternyata diuji secara tes DNA tidak memenuhi syarat, ya hasilnya nasabnya Ba'alawi ini pasti batal, sehingga mustahil bernasab kepada Kanjeng Nabi begitu pada kesimpulannya begitu saudaraku.